Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada KM boleh ditunjuk. Belum belajar kita berdoa dimulai selesai. Baik. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat gunung? Ramai. Mengapa kita harus menjaga kelestariannya? Nah, dari pertanyaan tersebut, jadi topik hari ini yaitu tentang daya laut dan kekayaan alamnya. Kita lanjut, itu ada tepuk fokus dulu, kita tepuk fokus bareng-bareng ya. Ya, Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baik, kalau kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan pengetahuan awal tentang lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis kekayaan alam yang ada di daerahnya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pentingnya menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara bijak dengan baik. Ibu ada pertanyaan. Buah apakah ini? Dari mana jeruk ini berasal? Dari pohon. Di mana biasanya pohon jeruk tumbuh? Di luar. Apakah ada jenis pohon jeruk di hutan atau di gunung? Ada. Kalau ditanam. Ya. Terus selanjutnya, tahukah kalian kalau setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Tentu saja perbedaan ini juga mempengaruhi potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Contohnya Kabupaten Bima memiliki bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, serta wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Curah hujan di sana cukup rendah, namun kondisi ini justru mendukung pertumbuhan bawang merah yang baik. Selain itu, bambu merupakan sumber daya alam lain yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Bambu digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dinding rumah, bahkan alat musik dan mainan. Di daerah kalian, tentu ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan seperti tumbuhan, hewan, sungai, danau, rawa, atau gunung. Indonesia juga memiliki banyak jenis kopi seperti kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, kopi Bintang Nanggali, kopi Flores Bajawa, kopi Jakarta Ijen Lalu, kopi Rangsang Nanti Riau. Setiap jenis kopi memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda, tergantung pada jenis tanah dan ketinggian tempat tumbuhnya kopi tersebut. Bukan hanya tumbuhan, beberapa hewan juga bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan tertentu. Misalnya, ikan mas mudah ditemukan di suatu daerah, sedangkan di daerah lain hanya ada ikan bandeng. Bagaimana jika daerah kita tidak memiliki sumber daya tersebut? Kita bisa mendatangkan dari daerah lain di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Begitu pula sebaliknya.
Nah, selanjutnya ada pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan alam. Melestarikan kekayaan alam berarti menjaga sumber daya alam agar tetap tersedia dan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon dan tidak menebang hutan sembarangan, menghemat air dan energi, melakukan daur ulang dan memanfaatkan bahan alami secara efisien. Baik, penyampaian materi sudah. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian isi secara berkelompok. Sebelum kalian mengisi LKPD tersebut, kalian baca dulu di halaman depan ada petunjuk pengisian LKPD tersebut. Kalau sudah kalian baca, Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah ada yang sudah? Sudah. Kalau ada yang sudah, Ibu mau minta 1 orang dari 1 kelompok saja perwakilan. Bu, Bu ini Bu, pintar-pintar. Bu, Madri, Bu. Yang pertama itu mencocokkan. Ayo coba Anda penampakan alam dengan deskripsinya. Yang pertama itu ada gambar gunung. Deskripsinya itu bagian bumi yang menjulang tinggi. Yang kedua itu ada sungai. Deskripsinya itu aliran air dari tempat tinggi ke rendah. Yang ketiga itu ada pantai. Deskripsinya yaitu area perbatasan antara daratan dan laut. Yang keempat itu ada hutan. Deskripsinya area luas dengan banyak pohon dan tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada danau. Deskripsinya yaitu cekungan besar yang berisi air yang dikelilingi daratan. Yang nomor 2, jelaskan apa saja kekayaan alam yang bisa kalian temui di daerah tempat tinggal kalian. Jawabannya itu hewan dan tumbuhan. Nomor 3, apa kekayaan alam tersebut bisa dimanfaatkan? Bisa karena merupakan sumber daya alam atau SDA yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Jawabannya betul? Betul. Kita apresiasi dulu kelompok pindah dengan tepuk keren yuk. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, karena kita sudah berani maju ke depan, Ibu ada hadiah untuk kita. Baik, materi hari ini telah selesai. Siapa di sini yang berani menyimpulkan? Ya, Rika. Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam dan penting untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam ini agar tetap lestari. Bagus sekali Rika. Di sini Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian ikuti secara Ibu beri waktu 1 menit untuk mengisinya ya.
Sudah dikumpulkan sudah, boleh dikumpulkan. Kamu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah ya, dikumpulkan di depan. Tugasnya tuliskan sebanyak-banyaknya kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Dikumpulkan. Baik Bu. Baik Bu. Untuk materi minggu depan yaitu topik C tentang masyarakat di daerahku. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Nyanyi naik-naik ke puncak gunung, pada apa kan? Bagi Bu itu jangan dong. Baik, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada kalian Sebelum pulang mulai kita berdoa. Mulai selesai. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.